Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Lu Ming bergerak, sedikit terkejut. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, kultivasi Xian Yanxing juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Xian Yanxing juga sedikit terkejut, jelas kekuatan Lu Ming juga melebihi ekspektasinya. Oke, kekuatanmu tidak buruk, tepat pada waktunya untuk bertarung denganku. Mata Xian Yanxing berkilat cerah. Gila, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Lu Ming mendengus dingin, lalu terbang ke langit, dan lari dengan kecepatan tinggi. Ingin pergi, bahkan tidak memikirkannya. Teriak Xian Yanxing, menendang kakinya yang indah, tubuhnya sepertinya tidak berbobot, dan dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak sedikit lebih lambat dari Lu Ming. Lu Ming terkejut, dan menggunakan langkah voli yang ekstrim, berjalan di udara, ratusan meter dalam sekejap, dan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran, menuju barat laut. Di belakang, Xian Yanxing mengikuti dari dekat, dan bisa berjalan di udara untuk waktu yang singkat. Pelacur bau ini benar-benar sakit, lupakan saja, ikuti saja jika kamu mau. Lu Ming terdiam, membiarkannya mengikuti, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Detwastelen, di perbatasan barat laut kekaisaran Laisun, terdapat gurun mati dengan jangkauan yang sangat luas, mencakup 3 kerajaan. Itu adalah perbatasan dari 3 kerajaan. Di sebelah utara adalah Kekaisaran Yinyu. Di barat laut adalah Kerajaan Menengah, Kekaisaran Zhao Darah. Kerajaan dibagi menjadi Kerajaan Bawah, Kerajaan Tengah, Kerajaan Atas, dan Kerajaan Super sesuai dengan kekuatannya. Kekaisaran Matahari Terik dan Kekaisaran Bulan Yin keduanya adalah kerajaan yang lebih rendah. Di antara 36 kerajaan Kaisar Yun, ada 8 kerajaan tingkat menengah, dan sisanya adalah semua kerajaan tingkat rendah. Kerajaan tengah setidaknya 10 kali lebih kuat dari kerajaan bawah. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dibutuhkan 4 atau 5 hari untuk mencapai gurun yang sepi. Setelah sehari semalam, Lu Ming kehabisan napas dan berhenti bermeditasi untuk memulihkan diri. Tidak jauh di belakang, Xian Yanxing juga terengah-engah, berhenti berkeringat, dan duduk bersila di tanah. Benar-benar ketekunan, Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. 3 jam kemudian, energi asli Lu Ming telah pulih sepenuhnya, dan dia melihat Xian Yanxing juga berdiri. Yah, aku benar-benar sedang terburu-buru, dan aku akan melawanmu begitu masalahku selesai. Kata Lu Ming, siapa yang tahu kemana kamu akan pergi? Kamu memperlakukanku seperti itu. Aku berkata, aku harus menginjakmu. Aku berkata, aku harus melakukannya. Jika kamu tidak ingin lari, aku akan mengikutimu. Aku akan memberimu pelajaran setelah selesai. Xian Yanxing menggertakkan giginya. Lu Ming terdiam. Bukankah temperamen gadis ini terlalu aneh? Lupakan, ikuti jika kamu mau. Kata Lu Ming tanpa berkata-kata. Kemudian, Lu Ming melanjutkan perjalanannya, dengan Xian Yanxing mengikuti. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu, dan gurun pasir sudah terlihat. Berdiri di puncak gunung, memandang ke depan. Gurun yang sunyi sangat luas, terbentang di depannya seperti binatang raksasa. Keduanya melangkah selangkah demi selangkah dan menuju ke gurun yang sepi. Hanya setelah berjalan ke gurun pasir yang sepi saya menyadari bahwa di gurun pasir yang sepi, itu tidak sepenuhnya mati, dan saya dapat melihat petak-petak pohon, rumput liar, dan lain-lain. Hanya saja pohon dan ilalang ini tidak berdaun, dan terlihat tidak bernyawa. Di sekeliling, ada keheningan, bahkan tidak ada suara serangga dan burung. Tapi Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berani gegabah, karena gurun yang sepi adalah jadi yang terkenal yang mengandung bahaya besar. Mengaum. Saat ini, keduanya melihat seekor harimau hitam besar berlari di hutan liar. Harimau raksasa ini memiliki aura yang kuat, dan sebenarnya adalah monster tingkat 3 dan 2. Saat ini, di depan harimau raksasa,
kabut hitam tiba-tiba terbang turun dari pohon besar tanpa daun. Kabut hitam itu berguling ke arah harimau raksasa, lalu terbang menjauh, dan menghilang ke pohon-pohon besar. Selanjutnya, di bawah, kerangka berbentuk harimau ditinggalkan. Lu Ming dan Xie Nianxing merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kabut hitam yang terbang keluar dari pohon besar barusan adalah jenis semut yang sangat kecil, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan kekuatan mereka sangat menakutkan, berubah menjadi tulang. Gurun yang sepi benar-benar aneh, jadi ekstra hati-hati. Keduanya terus bergerak maju, tanpa bahaya apapun di sepanjang jalan, dan segera menembus jarak lebih dari 300 mil. Desir, desir. Tiba-tiba, terdengar suara menembus langit, sosok-sosok berkedip, dan 8 sosok muncul di depan Lu Ming dan mereka berdua. Keduanya mandek dan berhenti. Sekte Pedang Xifang sedang bekerja di sini. Kami telah mengambil alih wilayah ini untuk sementara, silakan kembali, kata sang pemimpin, seorang pria parubaya. Nada suaranya sangat mendominasi. Hehe, ini pertama kalinya aku mendengar tentang Sekte Pedang Xifang di Wasteland of Silence. Lu Ming mencibir. Aku bilang ini milik kita, nak, jangan merasa tidak nyaman, jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang samar. Saat ini, Lu Ming tidak mengenakan topi bambu, dan anggota Sekte Pedang Xifang ini jelas belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan tidak mengenalinya. Lu Ming melirik anggota Sekte Pedang Xifang. Pria besar yang dipimpinnya memiliki aura yang sangat kuat, dan dia memiliki kultivasi Wuzong tingkat pertama. 7 orang lainnya semuanya adalah master dari 9 master seni bela diri utama. Jelas, kali ini Sekte Pedang Xifang telah mengerahkan banyak kekuatan untuk memburu Lu Yuntian. Oke, ayo pergi. Tiba-tiba, kata Lu Ming, lalu berbalik dan pergi. Mata Xie Nianxing berkilat, tanpa banyak bicara, dia mengikuti Lu Ming dan berbalik. Di belakang, mata pria parubaya dari Sekte Pedang Xifang meledak dengan niat membunuh yang kuat. Keduanya bertingkah mencurigakan. Saya lebih suka membunuh mereka secara tidak sengaja daripada membiarkan mereka pergi, bunuh mereka. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Bunuh. Segera, pedang dari 2 seniman bela diri yang hebat, Jiu Zong, terhunus, dan masing-masing membunuh Lu Ming dan Xie Nianxing. Kecepatannya sangat cepat, dan itu berada di belakang mereka berdua dalam sekejap, dan pedang lebar itu menebas ke arah atas mereka berdua. Tetapi pada saat ini, Lu Ming dan Xie Nianxing tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangan Lu Ming, tombak panjang muncul, dan langsung menembus ahli bela diri Jiulian yang membunuhnya. Dan Xie Nianxing menjentikkan jarinya, dan terdengar suara siulan, dan kepala lawan tiba-tiba terbang tinggi, darah berceceran di mana-mana. Lu Ming sedikit terkejut. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Xie Nianxing telah mencapai tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Tampaknya Xie Nianxing memiliki beberapa petualangan selama periode ini. Jika tidak, kultivasinya tidak akan meningkat begitu cepat. Itu karena dia memiliki darah devourer sehingga basis kultivasinya meroket. Tapi Xie Nianxing tidak memiliki darah devourer, dan terobosannya dalam kultivasi tidak lebih lambat darinya, sungguh menakjubkan. Aku tahu kamu akan melakukan ini sejak lama. Lu Ming menatap Sekte Pedang Xifang lainnya dengan mata dingin. Dalam sekejap, kedua tuan itu terbunuh, yang membuat pria parubaya dan yang lainnya terkejut, dan kemudian meraung marah, kamu berani membunuh murid-murid Sekte Pedang Xifang saya, pengadilan kematian, bunuh mereka. Pria parubaya aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju Lu Ming. 5 seniman bela diri hebat yang tersisa dari tingkat ke-9 bergegas menuju Xie Nianxing. Wuzong Yizong, hanya untuk menguji kekuatanku. Niat bertarung muncul di mata Lu Ming, tombaknya bergetar, dan dia bergegas menuju lawan. Selama periode retret ini, dia telah memperoleh banyak hal, dan kekuatan tempurnya meningkat tajam, dan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Saya melakukannya 2 kali sebelumnya, yang satu adalah seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat,
dan yang lainnya adalah 2 orang jenius di puncak sekte seni bela diri tingkat kedua. 2 kali, satu adalah terlalu lemah dan yang lainnya terlalu kuat, dan itu bukan ujian yang bagus untuk keterampilan tempur Lu Ming. Level pertama Wu Zong ini tepat. Seorang seniman bela diri yang hebat berani melawanku, mati. Wu Zong Parubaya mencibir. Menurutnya, Lu Ming terlalu memikirkan kemampuannya sendiri dan mencari kematian. Desir. Wu Zong Parubaya memotong kepala Lu Ming dengan pedang perangnya, dan dia ingin memenggal kepala Lu Ming dengan satu pedang. Bersenandung. Tombak panjang Lu Ming menjentikkan dan menusuk lagi, dan cahaya tombak yang terang menembus ke depan. Cahaya tombak berpotongan dengan pedang Wu Zong Parubaya, dan ekspresi Wu Zong Parubaya berubah drastis dalam sekejap. Ledakan. Gelombang kekuatan yang sangat tajam dan kuat meledak ke arah Wu Zong Parubaya. Wu Zong Parubaya terguncang dan mundur dengan liar. Dia meluncur mundur puluhan meter di pegunungan dan hutan, dan tanah terseret keluar dari jurang yang dalam. Seniman bela diri yang hebat, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Wu Zong Parubaya berteriak di dalam hatinya. Ini kekuatanmu, tidak buruk, bunuh. Lu Ming mengangkat senjatanya, lalu membunuh lawan. Tombak panjang itu menusuk keluar, dan serangkaian cahaya senjata yang terang meledak. Wu Zong Parubaya mencoba yang terbaik, tetapi masih kalah. Setelah 6 gerakan, dia ditembak oleh Lu Ming dan terbang sambil berteriak. Desir. Lu Ming mengejarnya, dan tombak itu menghantam dari atas ke bawah. Menabrak. Wu Zong Parubaya berteriak lagi, tubuhnya dibanting ke tanah, dan sebuah lubang besar dibuat di tanah. Dia terbaring di lubang besar itu, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus, membuatnya sulit untuk bergerak. Sosok itu berkedip, dan Xian Yanxing muncul di sebelahnya. Jelas, 5 seniman bela diri dengan master seni bela diri tingkat ke-9 telah ditangani olehnya. Wu Zong Parubaya sedang berbaring di lubang besar, menatap kedua pemuda itu dengan kengerian yang tiada taraf di matanya. Dari mana pemuda ini berasal terlalu menakutkan, dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Mungkinkah itu kejeniusan kekaisaran Zhao Darah? Wu Zong Parubaya berpikir demikian. Di Kekaisaran Lai Sun, dia belum pernah mendengar tentang seniman bela diri yang begitu kuat, kecuali itu adalah kerajaan menengah seperti Kekaisaran Zhao Darah, adalah normal jika seorang jenius dilahirkan. Katakan, bagaimana situasi orang yang kamu buru sekarang? Di mana itu? Lu Ming menatap Wu Zong setengah baya dengan dingin, dan bertanya dengan suara dingin. Mungkinkah kamu juga mengejar kunci harta karun Kaisar Wu? Kamu bahkan tidak bisa membayangkan mendapatkannya. Biarkan aku memberitahumu, Qiyu Changkong dari Sekte Pedang Sifangku ada tepat di depanmu, dan kamu, seorang hanya seniman bela diri yang hebat, ingin ikut campur. Kamu benar-benar ingin mati? Wu Zong Parubaya marah. Kunci harta Kaisar Wu, dan Qiyu Changkong juga ada di depan. Ekspresi Lu Ming bergerak, sedikit bermartabat dan sedikit bingung. Qiyu Changkong, pemimpin 6 pahlawan, sebenarnya sedang mengejar ayahnya. Dan kunci harta karun Kaisar Wu. Mungkinkah itu terkait dengan Kaisar Wu? Memikirkan hal ini, Lu Ming terkejut. Ketika Wu Zong naik, itu adalah Raja Wu, yang dikenal sebagai raja dan sangat kuat. Ada atau tidaknya Raja Wu di kerajaan Lai Sun yang besar masih menjadi pertanyaan. Tuan seperti Lin Suiyi dan yang lainnya belum mencapai ranah raja bela diri. Tetapi ketika Wu Wang dan Wu Huang dibandingkan, ada perbedaan 108.000 mil, tidak, bahkan lebih jauh, tidak ada cara untuk membandingkan. Raja Wu naik, dan ada 3 alam besar, 3 alam roh dan dewa. Naik ke 3 alam roh dan dewa, yaitu Martial Emperor. Kaisar Wu, langit runtuh dan bumi hancur dengan jentikan jari, matahari dan bulan redup, dia adalah yang terkuat di benua Shen Huang, tak terkalahkan di puncak. Adapun naiknya Kaisar Wu, apakah ada alam yang lebih tinggi? Ada legenda, tetapi itu selalu menjadi legenda. Mungkinkah kunci harta karun Kaisar Wu terkait dengan Kaisar Wu? Lu Ming pasti terkejut. Lu Ming tidak menyadari bahwa ketika Xian Yanxing mendengar kunci harta karun Kaisar Wu, matanya berkilat kaget. Jadi saya menyarankan Anda, biarkan saya pergi dengan cepat,
saya bisa menyembunyikan apa yang terjadi hari ini, jika tidak, akhir Anda akan sengsara. Wu Zong Parubaya mengancam. Namun setelah dia selesai berbicara, dia langsung berteriak, karena Lu Ming menusuk pahanya dengan tombak. Itu omong kosong, katakan padaku, di mana kamu mengejar, dan apakah kamu mengejar orang yang kamu kejar? Lu Ming bertanya dengan dingin. Wu Zong Parubaya berkeringat dingin dan berteriak berulang kali, aku berkata, tolong jangan bunuh aku. Dia tahu bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam hari ini, jadi dia hanya bisa bersikap lembut dan memohon untuk belas kasihan. Katakan, teriak Lu Ming dengan dingin. Mulai dari sini dan seterusnya, penguasa kekaisaran Yinyu merampok orang-orang yang kami kejar, dan orang-orang kami akan menyusul mereka. Wu Zong Parubaya berteriak. Kekaisaran Yinyu. Lu Ming mengerutkan kening, merasa bahwa situasinya semakin rumit, dan kemudian bertanya, berapa banyak tuan yang telah kamu datangi kali ini? Ada 6 orang, dan ada lebih dari 100 prajurit yang di ranah seni bela diri yang hebat. Wu Zong Parubaya menjawab dengan jujur. Saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan, tolong biarkan saya pergi, saya pasti tidak akan mengatakan apa yang terjadi hari ini. Wu Zong Parubaya memohon. Hanya saja cahaya ganas melintas di kedalaman matanya, dan dia diam-diam merencanakan bahwa selama Lu Ming melepaskannya, dia akan memberitahu Qiu Changkong, sehingga Lu Ming akan mati tanpa tempat untuk mati. Biarkan kamu pergi. Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming, dan niat membunuh muncul, dan tombak itu menusuk keluar. Jangan! Teriak Wu Zong setengah baya, tetapi saat berikutnya, teriakannya berhenti tiba-tiba, karena hatinya telah hancur oleh tusukan Lu Ming. Aku tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Lu Ming tersenyum ringan. Lu Ming, kekuatan tempurmu bagus, dan aku berharap bisa menginjakmu. Xie Nianxing memandang Lu Ming dengan hati-hati, dengan cahaya menyala di matanya. Lu Ming bergidik, dan dengan cepat mengubah topik, kamu tidak menginginkan rampasan, aku menginginkannya. Setelah berbicara, Lu Ming meraba-raba tubuh anggota sekte pedang Sifang, dan pada saat yang sama memanipulasi darah dari roh yang melahap, diam-diam mencuri esens tubuh mereka dan melahap darah. Inilah inti dari seorang seniman bela diri tingkat pertama Wu Zong, Lu Ming tidak mau ketinggalan. Setelah pertempuran barusan, Lu Ming memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan tempurnya. Ini kira-kira setara dengan puncak level pertama Wu Zong, dan pria parubaya itu hanya berada di tahap awal level pertama Wu Zong. Jadi di bawah kecerobohannya, dia dikalahkan oleh Lu Ming dengan beberapa trik. Tapi kekuatan tempur seperti itu masih jauh dari cukup. Qiu Changkong adalah kepala dari 6 master, dan kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, belum lagi ada orang lain yang kuat di Wu Zong. Sulit untuk menyelamatkan ayahnya, perlu untuk terus meningkatkan kekuatan. Segera, esensi dan darah dari 8 murid sekte pedang Sifang semuanya ditelan oleh Lu Ming. Di tangannya, ada juga 8 cincin penyimpanan lagi. Hei, kamu tidak bisa mengambil cincin penyimpanan sendirian, aku ingin cincin penyimpanan seniman bela diri Wu Zong itu. Panggil Xie Nianxing. Kenapa? Lu Ming menolak. Tidak. Aku akan membuat keputusan. Xie Nianxing menggertakkan giginya. Oke, tapi aku ingin berlatih sebentar, bantu aku melindungi hukum. Kata Lu Ming. Kamu, baiklah. Xie Nianxing menggertakkan giginya dan akhirnya setuju. Keduanya pergi dari sini dan berhenti di sebuah lembah lebih dari 50 mil jauhnya. Lu Ming ingin memurnikan esensi darah dan menyerang tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat. Xie Nianxing mendengus dingin, dan dengan enggan menjaga Lu Ming di mulut lembah. Lu Ming duduk bersila, menjalankan Zanlong Zhenjue. Gemuruh, esensi darah petarung tingkat pertama Wu Zong terlalu kaya, dan terus-menerus diubah menjadi energi yang kuat, yang disempurnakan oleh Lu Ming dan diubah menjadi energi sejati. Lu Ming mulai menyerang kerajaan. Sekitar 2 jam kemudian, terdengar raungan di tubuh Lu Ming, dan nafas yang kuat keluar, lalu semuanya tertahan. Artis bela diri hebat Zhao Xiong menerobos. Tidak jauh dari sana, mata Xie Nianxing membelalak kaget, apakah dia menerobos seperti ini?
Sejujurnya, saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia kaget karena kecepatan kultivasi Lu Ming terlalu cepat. Saat itu di alam rahasia nenek moyang suku Donyi, tingkat kultivasi Lu Ming satu tingkat lebih rendah darinya, dan dia hanya seorang seniman bela diri tingkat kedua. Ini baru sekitar setengah tahun, dan kultivasi Lu Ming telah meningkat menjadi teror. Jika dia tidak berpetualang dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming akan menyusulnya. Baru saja, Lu Ming menerobos lagi. Dia tidak tahu keajaiban roh melahap darah Lu Ming, jadi dia tentu saja terkejut. Oke, ayo pergi. Lu Ming tersenyum, bangkit dan berjalan ke depan. Xie Nianxing menatap Lu Ming dengan matanya yang indah, seolah ingin melihat menembusnya. Keduanya menuju ke kedalaman gurun yang sepi bersama-sama. Selama periode itu, Lu Ming menggunakan jimat transmisi suara Wan Li untuk mengirimkan suara ke tuan keluarga kerajaan, dan dia dengan cepat menerima tanggapan. Tapi Lu Ming tidak bergabung dengan tuan kerajaan, tetapi berjalan secara terpisah. Ayo bersama-sama, tujuannya terlalu besar. Saat ini, di kedalaman gurun yang sunyi, di suatu tempat di hutan liar. Dengan jentikan cahaya dan bayangan, lebih dari selusin sosok berjubah hitam muncul. Di antara selusin orang, ada beberapa pria tua dan beberapa pria parubaya. Di antara mereka, hanya ada satu pemuda berusia 20-an. Tapi kerumunan itu samar-samar dipimpin oleh anak muda. Yah, orang-orang dari fraksi pedang Sifang benar-benar bertahan, menggigit seperti anjing. Seorang pria parubaya berkata dengan sedih. Jika bukan karena si cacat ini, bagaimana sekte pedang Sifang bisa mengejar kita? Pria besar lainnya dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan dingin, menatap orang lain. Pria ini memiliki rambut acak-acakan yang mencapai pinggangnya, dan janggut yang menggantung di dadanya. Rambut dan janggutnya seperti sarang burung, dan dia belum keramas untuk waktu yang tidak diketahui. Dia dengan santai mengenakan kemeja usang dengan noda darah di atasnya. Matanya kosong dan tak bernyawa, dia hanya menatap langit dengan linglung, mengabaikan pria yang terluka itu sama sekali. Melihat ini, niat membunuh muncul di mata pria yang terluka itu, dan dia mengeluarkan suara rendah, Lu Yuntian, jangan berpura-pura gila di depan kami, cepat serahkan kunci Kaisar Wu dan beritahu keberadaannya harta Kaisar Wu, jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Pria kotor ini sebenarnya adalah Lu Yuntian, ayah Lu Ming, Lu Yuntian yang telah menghilang selama lebih dari 8 tahun. Pada saat ini, mata Lu Yuntian bergerak, seolah-olah dia sadar kembali, dia memandang pria yang terluka itu dengan jijik, dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa membunuhku dengan cepat. Bukan, sialan, ketika aku kembali ke Kekaisaran Yinyu, aku akan membuatmu sangat menderita. Apakah kamu ingin memberitahuku? Pria yang terluka itu meraung. Saya telah berada di sekte pedang Sifang selama lebih dari 8 tahun. Metode apa yang belum saya alami? Saya tidak mengatakan apa-apa, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Penghinaan Lu Yuntian menjadi lebih kuat. Sialan, otot-otot di wajah pria besar dengan bekas luka itu bergetar, membuat bekas luka itu bergetar terus-menerus, sangat mengerikan. Dia berharap bisa menebas Lu Yuntian, tetapi Lu Yuntian menyembunyikan terlalu banyak rahasia di dalam hatinya, dan mereka harus tahu. Cangkong, seorang pria tua dengan rambut putih melambaikan tangannya. Pria yang terluka itu memberi Lu Yuntian senyuman gelap dan tidak berbicara lagi. Jadi bagaimana jika aku menyusul? Aku ingin bersama Qiyu Cangkong. Dalam pertempuran Qiyu Cangkong, saya ingin melihat mengapa Qiyu Cangkong masuk dalam daftar Yundi. Satu-satunya pemuda mencibir. Pangeran ketiga, jangan gegabah. Daftar Yundi adalah daftar generasi muda terkuat di 36 kerajaan Yundi. Hanya ada 36 orang di dalamnya. Qiyu Cangkong bisa menjadi peringkat 36, kekuatannya benar-benar menakutkan, tidak bisa diremehkan. Pak tua berambut putih itu menasihati. Tapi pemuda itu hanya tersenyum, jelas tidak terlalu memperhatikan. Ayo cepat pergi dari sini, kata lelaki tua berambut putih itu. Pergi, bisakah kita pergi sekarang? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari langit. Cahaya pelangi,
Di kepala kuda, melesat ke sisi ini, diikuti oleh 6 cahaya pelangi. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berubah warna, dan berteriak ngeri, "Qiyu Changkong, ini tidak baik, ayo pergi." Tidak ada yang bisa pergi. Dalam cahaya pelangi di depan, terdengar suara dingin. Fiuh, cahaya pedang yang sangat terang terbang keluar dan menebas orang-orang kekaisaran Yinyu. "Qiyu Changkong, aku akan bertarung denganmu." Pangeran ketiga kekaisaran Yinyu berteriak, dan dengan lambaian tangannya, senjata berbentuk roda bundar muncul, seperti bulan yang cerah. Roda berputar, memotong ujung yang menakutkan, dan meledak ke arah energi pedang. Boom! Raungan yang mengejutkan, bumi hancur ketajaman mereka berdua menyapu, dan jurang dengan panjang 100 meter muncul. Desir, dengan gerakan ruang, sosok ramping dan tinggi muncul di udara. Dia tampak berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan wajah yang dingin dan tampan, seperti pedang yang tiada taraf dan tajam. Jubah pendekar pedang itu bergerak mengikuti angin. Ini adalah Qiyu Changkong, pemimpin dari 6 pahlawan matahari yang terik, bahkan di seluruh wilayah pegunungan Yundi, dia adalah seorang jenius yang terkenal, masuk dalam daftar Yundi. "Yin Jiuyu, jadi ini kamu," kata Qiyu Changkong sambil melirik. "Haha, Qiyu Changkong, jika ada kesempatan besar, aku ingin mengambil semuanya sendiri, dan aku, Yin Jiuyu, tidak akan setuju." Yin Jiuyu, pangeran ketiga dari kekaisaran Yinyu, tertawa terbahak-bahak. "Satu-satunya hal yang berani menyentuh Qiyu Changkongku adalah kematian." Segera setelah kata "kematian" jatuh, Qiyu Changkong bergerak, dan energi pedang kristal yang terang melesat ke langit, dan seluruh tubuhnya bergabung dengan energi pedang, dan membunuh Yin Jiuyu. "Qiyu Changkong, hari ini aku ingin melihat mengapa kamu ada di daftar Kaisar Yun." Yin Jiuyu meraung dan bertarung dengan Qiyu Changkong. Kekuatan tempur keduanya sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari Feng Wuji dan yang lainnya. Pertempuran itu menghancurkan bumi dan situasinya berubah. Ledakan, ledakan, keduanya bertarung tinggi di langit, seperti dua berkas cahaya yang terus-menerus berbenturan, dan dalam sekejap, pertempuran itu mencapai kedalaman gurun pasir dan menghilang di sini. Bunuh. Pada saat ini, orang kuat Wuzong dari Sekte Pedang Sifang juga bergegas untuk membunuh orang-orang dari Kekaisaran Yinyu. Adegan jatuh ke huru hara. Segera, para prajurit dari dunia seni bela diri Sifang Pedang Sekte yang hebat tiba, membuat pemandangan semakin kacau. "Hati-hati, jangan bunuh Lu Yuntian," teriak seorang tetua dari Sekte Pedang Sifang. Tujuan dari pertempuran antara kedua pihak adalah untuk memperebutkan Lu Yuntian. Jadi selama pertempuran, mereka menghindari Lu Yuntian, karena takut jika mereka membunuhnya secara tidak sengaja, semuanya akan sia-sia. Pertarungan antara kedua pihak sangat sengit, tetapi Lu Yuntian dikesampingkan. Lu Mingzeng dan Xie Nianxing sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, keduanya mendengar raungan keras datang dari depan. Ada pertarungan besar. "Mungkinkah orang-orang dari Sekte Pedang Sifang telah menyusul ayahku? Ayo pergi." Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan dia bergegas menuju tempat pertarungan besar dengan kecepatan tinggi.